dan salam damai, salam Paskah kepada semua umat Kristen dimanapun Anda berada pada saat ini. Puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih hidup, masih bernafas, sekalipun dunia sedang dilanda dengan satu wabak yang disebut coronavirus, atau dengan kata lain COVID-19. Tetapi kita sangat bersuka cita bahwa Tuhan begitu baik dan sangat mengasihi kita sehingga kita masih sehat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tahun ini merupakan satu sejarah di mana Paskah tidak dapat dilakukan bersama-sama dengan jemaat di dalam gedung gereja seperti biasa dilakukan pada setiap tahun. Tetapi pada tahun ini kita merayakan Paskah bersama-sama keluarga di rumah masing-masing. Meskipun seperti itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tidak menjadi masalah bagi kita untuk berkongsi akan kebenaran firman Tuhan sehubungan dengan Paskah. Paskah tidak asing lagi bagi kita. Paskah artinya kematian dan kebangkitan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya punya kerinduan ingin membawa kita belajar dengan satu tema firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus mati bagi manusia. Yesus Kristus mati bagi manusia. Mengapa Yesus Kristus mati bagi manusia, saudara? Alkitab banyak memberi alasan kenapa dan mengapa Yesus Kristus mati bagi manusia. Tetapi pada malam hari ini, saudara yang kekasih, saya hanya menjelaskan hanya dua alasan mengapa Yesus Kristus mati bagi manusia. Alasan yang pertama adalah karena Allah sangat mengasihi manusia. Allah sangat mengasihi manusia, sangat mengasihi kita. Mari kita perhatikan dalam Alkitab, di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 yang berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah itu kepada manusia sangat besar. Besar seperti apa? Kita tidak dapat mengukur kasih Allah yang besar itu. Kasih Allah yang besar tidak dapat diukur dengan apa yang ada di dalam dunia ini, saudara. Karena kasih Allah itu sangat besar. Meskipun pokok-pokok yang ada di muka bumi ini kita satu dan cantumkan menjadikan batang pen untuk menuliskan kasih Allah, itu pun belum cukup, saudara. Sekalipun daratan kita gabung dengan samudra raya, dijadikan satu kertas untuk melukiskan kasih Allah atau untuk menuliskan kasih Allah, itu pun belum cukup, saudara. Apalagi laut kita gabung dengan sungai-sungai yang ada di muka bumi ini, kita jadikan satu ink pen atau dijadikan tinta untuk menulis kasih Allah, itu pun belum cukup, saudara. Mengapa? Karena kasih Allah itu sangat besar, tidak dapat diukur dengan apa yang ada di dunia ini, saudara. Nah, itu sebabnya Yesus Kristus mati bagi manusia, karena Allah sangat mengasihi saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih Allah yang besar itu letaknya di mana Allah memberi anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dibunuh untuk menebus manusia dari dosa. Yesus mati untuk menebus saya, menebus saudara dari kuasa dosa, yaitu maut. Nah, oleh sebab itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Yesus dihina, Yesus dicaci maki, Yesus diludahi. Itu karena kasihnya
Tuhan Yesus sangat jelas apa yang dikatakan oleh Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya yang satu-satunya, anaknya yang tunggal, anak yang Dia kasih itu untuk saya dan untuk saudara, menebus kita dari dosa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, itulah alasan yang pertama. Itu alasan pertama mengapa Yesus Kristus mati bagi manusia. Alasan yang kedua, mengapa Yesus Kristus mati bagi manusia? Karena Yesus membina jembatan untuk datang kepada Allah. Dengan kata lain, Yesus mendamaikan hubungan Allah dengan manusia. Saudara, mari kita perhatikan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat di ayatnya yang ke-23, jelas apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Yesus mengadakan jembatan, Yesus mengadakan perdamaian di antara Allah dengan manusia karena manusia sudah berdosa. Karena manusia berdosa, seharus dan sepatutnya manusia harus dihukum masuk neraka. Itu yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Seharusnya manusia di situ. Tetapi apa yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus, karyanya sangat besar, di mana Yesus membina satu jembatan untuk datang kepada Allah. Dengan kata lain, Yesus mati bagi manusia untuk mendamaikan hubungan Allah dengan manusia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, itu sebabnya Yohanes juga menjelaskan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini bermakna, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Yesus adalah satu-satunya jalan untuk datang kepada Bapa, bukan salah satu. Ada yang mengatakan Yesus itu salah satu jalan untuk masuk ke tidak. Alkitab mengatakan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk datang kepada Bapa. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebab Yesus mati dengan tujuan untuk membina jembatan, untuk membina jalan untuk datang kepada Bapa. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah alasannya mengapa Yesus mati bagi manusia. Sangat jelas di mana Rasul Paulus juga menyatakan hal yang sama kepada jemaat Efesus. Mari kita perhatikan Efesus pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat 16. Kalau kita mulai dengan ayat 13, dia mengatakan, "Dulu kamu jauh, nah sekarang di dalam Yesus kamu sudah menjadi dekat. Dengan kematiannya sebagai manusia telah mencipta dan menyatukan kedua hal itu supaya menjadi manusia baru di dalam Kristus." Ayat 16 sangat jelas menyatakan bahwa dia memperdamaikan kedua pihak itu supaya di dalam satu Kristus disatukan menjadi satu tubuh melalui salib. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, inilah dua alasan yang sangat penting mengapa Yesus Kristus mati bagi manusia. Sangat jelas, alasan yang pertama tadi adalah karena kasih Allah begitu besar bagi manusia. Dan yang kedua, Yesus membina jembatan untuk datang kepada Bapa. Atau dengan kata lain,
mendamaikan hubungan Allah dengan manusia, sehingga manusia boleh datang kepada Bapa. Nah, oleh sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, itulah kematian Yesus punya makna. Kematian Yesus punya tujuan. Dan tujuan inilah yang harus kita mau tahu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Paskah punya makna yang sangat dalam bagi kita. Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya datang begitu saja, tetapi ada satu karya yang sangat besar yang dilakukan bagi saya dan bagi kita. Nah, oleh sebab itu saudara yang kekasih, jelas dikatakan oleh Yohanes pasal 3 ayat 16, siapa yang percaya kepada Allah atau kepada Yesus, maka dia memperoleh hidup yang kekal atau hidup yang sejati. Dan jika mana barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus, maka orang itu akan binasa. Dengan itu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita menghayati kebenaran ini di dalam kehidupan kita. Salam Paskah untuk kita semua. Haleluya.